Halo Sobat Film, kali ini kita akan merangkum alur cerita film yang berjudul Princess Yakuza. Film yang baru dirilis pada tahun 2021 ini menceritakan tentang seorang wanita yang tengah mencari tahu asal-usul keluarganya. Dalam perjalanannya, dia menemukan sebuah benda kuno yang merupakan salah satu pusaka legenda mitos Jepang milik keluarganya. Nah, biar nggak penasaran, langsung saja kita simak alur ceritanya. Let's go! Film ini mempunyai 3 pemeran utama yang ditampilkan bersamaan di tempat yang berbeda. Jadi gue ceritain satu-satu ya guys, biar nggak pindah-pindah. Yang pertama adalah seorang wanita bernama Akemi. Dia sedang latihan kendo bersama gurunya atau sensei dalam bahasa Jepang. Saat itu Akemi terlihat kurang fokus, seperti ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Ternyata Akemi terus dibayangi masa kecilnya, yaitu flashback ke Osaka sekitar 20 tahun yang lalu. Ketika keluarga besar mereka sedang berkumpul dan akan melakukan sesi foto bersama, tiba-tiba mereka semua dibantai oleh sekelompok Yakuza. Kakak laki-lakinya sempat bersembunyi, namun setelah ketahuan, dia juga dibunuh. Sedangkan Akemi sendiri berhasil selamat karena dibawa oleh seseorang. Itulah kenangan pahit yang terus menghantuinya hingga saat ini. Saat ini Akemi tinggal di Sao Paulo, Brasil. Di sana merupakan tempat berkumpulnya komunitas orang-orang Jepang terbesar di dunia. Dia bekerja pada seorang wanita Jepang sebagai penjaga toko pernak-pernik. Suatu malam Akemi membuat tato di tangannya, meniru sebuah gambar yang terdapat pada sepotong kain. Ternyata gambar itu adalah logo klan mereka yang dipegang terus oleh kakeknya ketika meninggal. Hari itu adalah hari ulang tahunnya Akemi, jadi dia pergi untuk merayakannya bersama seorang teman. Lalu ketika Akemi diundang ke atas panggung untuk menyanyikan sebuah lagu, tiba-tiba ada sekelompok grup alay yang diketuai oleh, sebut saja namanya Pirlai, pirang alay. Si Pirlai ini mengganggu Akemi yang sedang bernyanyi, bahkan nekat naik ke panggung untuk menggodanya. Lalu Akemi yang tidak suka diperlakukan seperti itu, turun dari panggung. Pirlai terus mengganggunya hingga membuat Akemi sangat marah, lalu menghajarnya. Satu persatu anggota Pirlai dipukul mundur oleh Akemi. Security pun datang memisahkan mereka agar tidak mengacau lagi di tempat itu. Lalu ketika polisi datang, Akemi pun dibantu gurunya agar urusannya tidak diperpanjang. Nah, sekarang pemeran kedua film ini, yaitu Takeshi yang sedang berada di Osaka, Jepang. Dilihat dari tatonya saja sudah ketahuan bahwa dia adalah seorang Yakuza. Saat itu dia dipanggil anak buahnya yang telah menangkap seseorang yang mempunyai informasi penting, yaitu bahwa Akemi telah diketahui keberadaannya, tetapi bos besar mereka telah menyuruh pembunuh bayaran untuk mengurusnya. Takeshi merasa marah lalu membunuh mereka semua. Selanjutnya dia pergi menghadap bosnya yang bernama Hiro. Dia mempertanyakan kenapa bukan dirinya yang ditugaskan mencari Akemi. Bahkan Takeshi merasa diragukan kemampuannya oleh si bos. Di situ ada juga seorang petinggi Yakuza bernama Kiro-Kiro aja lah. Dia berpendapat kalau Takeshi masih belum bisa dipercaya sepenuhnya karena dia bukan berasal dari klan mereka. Takeshi yang emosi berinisiatif untuk membuktikan kesetiaannya dengan memotong jarinya sendiri. Akan tetapi si bos menghentikannya karena merasa tidak perlu melakukan itu. Menurutnya Takeshi sudah cukup membuktikannya dengan pekerjaannya selama ini. Lalu Takeshi pergi dari situ dan langsung saja tiba di Sao Paulo, Brasil. Berikutnya pemeran ketiga, dia adalah seorang pria, sebut saja namanya Macho atau Mamat Codet. Dia sedang terbaring di sebuah puskesmas di Sao Paulo, Brasil. Saat itu dia terlihat bingung kenapa bisa ada di sana. Dia mencabut semua alat yang melekat pada tubuhnya, lalu berusaha untuk lari dari sana. Para perawat mencoba menghadangnya, namun Macho menghajar mereka satu persatu, hingga terpaksa Macho harus dilumpuhkan dengan obat penenang. Setelah sadar, Macho ternyata telah diborgol. Seorang dokter datang dan menjelaskan kepada 2 orang polisi bahwa Macho telah hilang ingatan, bahkan namanya sendiri aja dia tidak tahu lagi. Polisi itu ingin menanyakan tentang katana atau pedang samurai yang dipegang oleh Macho ketika dia ditemukan. Tetapi Macho terlihat kaget dan tidak ingat apapun tentang itu. Lalu ketika mereka pergi, Macho mencopot infusnya dan menggunakan jarumnya untuk membuka borgol di tangannya. Dia berhasil lepas, kemudian dengan santainya pergi ke toilet. Di situ ada seorang pria, lalu Macho keluar dari sana dan telah memakai baju dari pria tadi. Setelah itu Macho mengambil pedang samurai itu lalu kabur dari puskesmas.
Macho yang kebingungan duduk di pinggir jalan lalu membuka perban di wajahnya untuk menunjukkan codetnya. Dia juga melihat-lihat detail dari pedang itu, tapi masih saja tidak mengingat apapun. Akhirnya dia pergi ke sebuah toko barang antik dan masuk seperti maling. Di situ dia menemukan sebuah sarung yang pas untuk pedangnya. Lalu tiba-tiba si pemilik toko muncul. Macho menanyakan apakah si pemilik toko tahu sesuatu tentang pedang itu. Awalnya dia mencoba untuk membohongi Macho dengan mengatakan kalau itu hanya pedang biasa saja, tapi Macho tidak percaya begitu saja. Dia menghajar pria itu hingga akhirnya menjelaskan bahwa ternyata pedang itu adalah pedang Muramasa, yaitu pedang kuno dan langka serta merupakan pedang terkutuk yang haus akan darah. Harganya sangat mahal dan pemiliknya adalah seorang yakuza, dan pedang itu pernah dibawa ke situ untuk dibersihkan. Lalu dia memberikan alamat orang tersebut kepada Macho. Besoknya Macho pergi ke alamat yang dimaksud, yang ternyata adalah sebuah apartemen. Dia masuk ke sana namun tidak ada orang. Lalu di malam hari Akemi kembali dikejar-kejar oleh si Pirlai dan kawan-kawan hingga lari ke apartemennya. Perkelahian mereka lumayan seru, tapi Akemi hampir kalah. Tiba-tiba Macho muncul di situ. Ternyata alamat yang dicarinya adalah tempat tinggal Akemi. Macho membantunya melawan grup alay tersebut, tapi Pirlai berhasil menembaknya. Akemi mengambil pedang itu, lalu dia seperti mengingat tentang keluarga dan klannya. Lalu dia menebas tangan si Pirlai hingga terputus dan membuatnya berteriak kesakitan. Tiba-tiba Takeshi juga datang ke situ dan menembak Pirlai dan kawan-kawan. Disinilah pertemuan mereka bertiga. Macho dan Akemi kabur lewat atap dan Takeshi mengejar mereka. Di sini terjadi lagi pertarungan yang cukup seru. Dan Takeshi berhasil dikalahkan. Akan tetapi Takeshi sepertinya kenal dengan Akemi, tapi Akemi terlihat sebaliknya. Lalu mereka berdua meninggalkan Takeshi di sana. Akemi mengajaknya ke tempat gurunya. Macho yang masih bingung karena lupa ingatan menanyakan siapa sebenarnya pemilik pedang itu, karena dia ingin tahu siapa dirinya dan juga keterlibatannya. Namun menurut Akemi, pedang itu adalah milik kakeknya yang telah meninggal belum lama ini. Akemi menemui gurunya, akan tetapi gurunya itu kaget melihat pedang tersebut. Dia menyuruh Akemi untuk bertanya info lebih lanjut kepada Nyonya Sugahara, yaitu si pemilik toko pernak-pernik tempat Akemi bekerja. Tanpa berpikir lama, Akemi langsung pergi, sedangkan Macho ditinggalkannya di sana. Nyonya Sugahara bercerita bahwa ternyata dia adalah selingkuhan kakeknya selama 8 tahun, dan hanya gurunya satu-satunya orang yang mengetahui hal itu. Sebelum meninggal, kakeknya memberikan sebuah alamat dari tempat rahasia untuk diberikan kepada Akemi jika Akemi ingin mencari sesuatu. Setelah mendapatkan alamat itu, Akemi langsung OTW ke TKP. Namun ternyata Macho mengikutinya hingga terpaksa Akemi harus pergi berdua dengannya. Akhirnya mereka tiba di suatu tempat yang terlihat sangat sepi. Mereka masuk ke sebuah rumah dan bertemu dua orang kakek tua. Mereka sempat diusir dari sana, akan tetapi setelah Akemi menunjukkan pedangnya, kakek itu terlihat segan dan tunduk padanya. Wow, belum tahu dia. Lalu seorang nenek tua datang mengajak Akemi untuk masuk ke dalam, tapi Macho tidak boleh ikut, karena dia adalah gaijin atau orang luar, atau bule kata tetangga gua. Akemi disuruh mandi dan beristirahat oleh si nenek, sementara Macho diajak minum sake bersama kakek-kakek itu. Macho yang belum terbiasa minum sake mulai mabuk, lalu dia diseret ke sebuah ruangan dan ditinggal sendirian. Akemi yang susah untuk tidur diajak si nenek pergi ke tempat pemakaman, yang ternyata di sanalah kakeknya dimakamkan. Di batu nisannya terdapat sebuah laci, yang ketika dibuka isinya ada logo klan mereka. Juga potongan halaman koran tentang pembunuhan keluarga bos besar klan Takikawa, yaitu keluarga Akemi. Dan diberitakan bahwa anak bungsunya menghilang, yaitu Akemi sendiri. Lalu tiba-tiba Takeshi muncul di sana. Dia menunjukkan bekas luka di tubuhnya yang dibuat dengan pedang itu, yang artinya dia adalah anggota klan Takikawa dan juga satu-satunya kerabat yang dimiliki Akemi saat ini. Tiba-tiba banyak anggota Yakuza yang dipimpin oleh Kiro-Kiro datang ke tempat itu.
Takeshi mengajak Akemi untuk segera bersembunyi, lalu mereka berdua melumpuhkan para penjahat itu satu persatu. Macho yang telah sadar terbangun dan menemukan orang-orang tua itu telah meninggal. Takeshi dan Akemi berhasil sampai ke mobil, tapi mereka ditembaki oleh beberapa orang. Macho membantu mereka agar bisa kabur, tapi Akemi tidak tega meninggalkannya. Takeshi mengatakan bahwa sebenarnya Macho adalah orang yang membunuh kakeknya, itulah sebabnya pedang itu ada padanya. Jadi Macho lah pembunuh bayaran yang ditugaskan oleh Hiro untuk membunuh Akemi juga, tapi malah lupa ingatan saat bertarung dengan kakeknya. Di pagi hari sambil mengobati lukanya, Takeshi mengungkapkan yang sebenarnya, yaitu orang yang dianggap kakek oleh Akemi sebenarnya bukanlah kakeknya beneran. Dia hanyalah tangan kanan dari Takeshi yang ditugaskan untuk menyembunyikan dan menjaga Akemi. Dulu ayahnya yang bernama Akira Takikawa adalah orang yang paling ditakuti di Osaka. Jadi pasti memiliki banyak musuh. Salah satunya adalah Hiro, bos besarnya Takeshi saat ini. Dialah otak pelaku pembunuhan keluarganya di masa lalu, dengan tujuan ya apalagi kalau bukan tahta sebagai pemimpin Yakuza. Takeshi pun berpura-pura berjanji setia kepada Hiro agar bisa memastikan bahwa mereka tidak mencari Akemi. Tapi nyatanya Macho telah membunuh penjaga Akemi sehingga Takeshi harus datang menyelamatkannya. Di malam hari, Akemi meninggalkan Takeshi. Dia pergi ke tempat gurunya, namun gurunya itu telah tewas karena ulah si Kiro-Kiro. Macho datang ke situ juga untuk mencari Akemi, lalu Akemi menyerangnya hingga pingsan untuk membalaskan kematian orang yang dianggap kakeknya. Takeshi pun datang dan ingin menembak Macho, namun Akemi melarangnya. Tiba-tiba anak buah Hiro juga datang, mereka berdua langsung kabur. Takeshi telah mengatur untuk kabur menggunakan helikopter, tapi saat masuk ke sebuah gedung, mereka dihadang oleh beberapa orang. Melihat pedang miliknya, para penjahat sisanya langsung ciut dan tak berani melawan. Tiba di rooftop, ternyata helikopternya belum datang. Lalu muncul Kiro-Kiro yang telah menunggu di sana. Macho juga ada bersama mereka. Tanpa menunggu lama, Kiro-Kiro langsung menusuk Takeshi dengan pedangnya. Saat itu Takeshi yang masih menjunjung tinggi kehormatan, dia mendorong Kiro-Kiro lalu dengan pedang di perutnya, dia melakukan harakiri atau bunuh diri yang sering dilakukan oleh samurai untuk mati secara terhormat. Akemi yang marah ingin membalas kematian keluarganya, namun anak buah Kiro-Kiro mengeluarkan pistol mereka. Macho malah menyerang mereka agar tidak menembaki Akemi. Ini membuktikan bahwa dia benar-benar hilang ingatan. Kini tersisa Akemi dan Kiro-Kiro. Mereka bertarung menggunakan pedangnya masing-masing. Akemi terus dibuat marah oleh Kiro-Kiro dengan mengatakan kalau dia akan mati seperti ayah, ibu, dan kakaknya dulu. Hingga akhirnya Kiro-Kiro pun tewas di tangan Akemi. Selanjutnya Macho yang telah membantunya dibiarkan hidup, lalu helikopter datang dan film pun tamat. Nah guys, gimana alur ceritanya? Keren kan? Jarang loh ada jagoan cewek yang bisa main pedang-pedangan, apalagi pedang samurai. Poin penting dari film ini mungkin tentang betapa jahatnya sebuah pengkhianatan yang menyebabkan tewasnya keluarga klan Takikawa hanya gara-gara tahta. Dan mirisnya lagi, kejadian itu memaksa seorang anak gadis harus menyaksikan kematian keluarganya, hingga membuat dia menjadi seorang pembunuh. Ya, meskipun yang dibunuhnya adalah orang jahat, tapi yang namanya membunuh tetap saja suatu tindakan yang tidak dapat dibenarkan, karena setiap perbuatan akan mendapat ganjarannya masing-masing. Oke, sebelum gue jadi ceramah, sekian dulu aja videonya kali ini. Sampai jumpa lagi dan jangan lupa pakai masker, dan juga please subscribe bagi yang belum. Thank you guys, bye.